Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini Diaramaku yang membahas seputar skripsi dan tips-tips skripsi dari sudut pandang yang gampang dan mudah dimengerti oleh mahasiswa. Kali ini saya akan kasih sesuatu yang beda karena kemarin salah satu mahasiswa saya minta kalau konten ya dalam channel ini kalau bisa itu saya review skripsi atau proposal skripsi dari para mahasiswa. Oke, saya kabulkan. Bagus idenya ya. Kali ini saya akan review proposal skripsi dari salah satu mahasiswa bimbingan saya. Ya, namanya Amelia Agustiani. Wah, ini cewek. Anaknya rajin, pinter ya. Tapi kita lihat nih bagaimana proposal skripsinya. Mungkin untuk menghemat waktu saya review bab 1 dulu ya supaya ndak kelamaan. Kalau bab 1, 2, 3 kan mungkin kelamaan. Saya review bab 1 dulu, videonya bakal saya pisah-pisah nanti ya uploadnya bab 1, bab 2, dan bab 3 supaya nggak kelamaan ya. Kita langsung aja kita lihat bagaimana proposal skripsi dari Amelia Agustiani ini. Wis, judulnya ini bagus banget. Judulnya analisis tentang efektivitas predikat wilayah bebas korupsi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. Jadi ini, nah begini, dari judul kalau kita lihat dari judulnya saja ini kita sudah tahu ya, ini pasti dia metodenya kualitatif. Oke, kita langsung lihat bab satunya, latar belakangnya. Oke. Jadi mungkin tidak terlalu saya kritisi penulisannya, mungkin salah ketik saya tidak terlalu kritisi dulu ya. Mungkin ada beberapa tapi saya tidak terlalu fokus di situ. Kita fokus dulu di isi dari latar belakangnya atau isi dari bab satunya. Oke, langsung aja dari paragraf dulu ya. Jadi paragraf yang baik itu ya, bagaimana menulis suatu tulisan dengan paragraf-paragraf yang baik. Jadi paragraf pertama, 2, dan ketiga atau antar paragraf itu tidak terpisah temanya ya. Jadi harus ada jembatan. Contohnya maksud saya begini, harus ada jembatan antara paragraf 1 dengan paragraf yang sesudahnya. Misalnya begini, kita lihat dari kalimat terakhirnya. Kalimat terakhir ini membicarakan tentang apa? Misalnya di Indonesia pelayanan publik menjadi salah satu indikator penilaian kualitas administrasi pemerintah dalam melakukan tugas dan fungsinya. Nah, kita lihat di kalimat terakhir pada paragraf yang pertama, lalu kalimat pertama pada paragraf kedua atau selanjutnya itu tidak boleh terpisah. Jadi misalnya kalau di sini membicarakan tentang pelayanan administrasi pemerintahan di Indonesia, nah pembukaan pada paragraf selanjutnya itu harus masih terkait dengan kalimat terakhir di paragraf sebelumnya. Jadi begitu ya. Oke, saya lihat contoh yang lain. Nah, misalnya nih contoh yang ini. Jadi di sini membicarakan tentang pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintahan ya, disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Nah, di sini kan ngomongin pelayanan publik nih. Kalimat pertama pada paragraf selanjutnya masih tentang pelayanan publik yang baik dapat dihasilkan pelayanan tersebut. Nah, ini udah bagus nih. Misalnya di atas tadi kalimat terakhir di atas ngomongin tentang pelayanan publik. Kalimat pertama pada paragraf selanjutnya masih seputar pelayanan publik. Nah, ntar kalau mau belok ke pembahasan yang lain dalam paragraf selanjutnya gitu ya, tinggal ditambah aja oleh karena itu, sedangkan dengan kata-kata penghubung. Yang jelas antar paragraf itu di kalimat terakhir pada paragraf sebelumnya dan kalimat pertama pada paragraf selanjutnya itu masih terkait atau masih satu tema ya. Oke, sekarang kita lihat isi dari latar belakangnya ya. Seperti yang saya bilang pada video-video saya sebelumnya tentang latar belakang, jadi ada dua isi ya, hanya ada dua komposisi pada latar belakang, yaitu kajian empiris dan kajian teoritis ya. Nah, kajian empiris itu adalah fenomena-fenomena, teoritis itu adalah kajian teoritis berasal dari buku teori
penelitian terdahulu sebagai gap atau sebagai rekomendasi dalam latar belakangnya. Oke, langsung kita lihat. Kalimat pertama, suatu negara dikatakan baik apabila bla 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 bla. Oke, nah ini berarti kita nilai nih, dia mulai menulis berdasarkan keadaan global, fenomena global, fenomena yang ada di dunia, gitu ya. Nah, ini adalah kajian empiris. Tapi di sini ada teori nih di sini. Nah, ini sebenarnya oke, kita bilang kajian teoritis, tapi dia bukan berposisi sebagai kajian teoritis di sini ya. Ini hanya untuk mendukung pernyataan ini. Lalu di sini ada undang-undang. Nah, ini yang saya maksud. Jadi undang-undang ini adalah termasuk dalam kajian teoritis. Posisinya sebagai kajian teoritis ya. Sebaiknya dia tidak usah di sini gitu loh. Nah, kalau kita lagi ngomongin kajian empiris, paparkan aja dulu empirisnya, paparkan dulu fenomena-fenomena apa, misalnya yang sedang terjadi di global, di dunia apa, seperti apa sih, gitu kan. Jadi undang-undang nih jangan dimasukin dulu ya, fokus dulu di empirisnya. Nah, sementara ini kalau kita lihat ya, ini masih keliru nih, masih keliru. Kenapa saya bilang keliru? Ngomongin ini membahas tentang ini empiris, oke boleh ya. Bahas suatu bagaimana keadaan global tentang pelayanan publik didukung dengan teori ya. Memang ada teori yang menyatakan seperti ini, lalu dia langsung masuk di Indonesia. Ini oke ya, sampai sini oke lah, masih bisa lah, it's okay untuk proposal. Tapi tiba-tiba nih dari paragraf kedua sampai paragraf keberapa nih? Nah, ini semua teoritis, kajian teoritisnya. Waduh. Tiba-tiba lompat lagi nih. Di sini empiris lagi, lompat. Tiba-tiba lompat. Ya. Lompat. Waduh. Jangan lompat-lompat. Jadi bahas dulu deh di atasnya bagaimana. Nah, ini lebih baik dipindahin aja ke atas, di-cut lalu dipaste ke atas. Barulah di bawahnya nanti ngomongin tentang kajian teoritisnya. Oke, lalu di sini masih banyak. Sebenarnya gini, kajian teoritisnya masih keliru nih. Ini harusnya ada di bab 2. Lalu ini mana? Ya, jadi kajian teoritis itu begini maksudnya. Kajian teoritis itu kalian ngambil satu teori ya. Satu teori seperti ini yang menyatakan bagaimana sih pelayanan publik untuk mendukung predikat wilayah bebas korupsi ini gitu kan. Apa aja pelayanan apa aja yang harus dilakukan supaya mendukung predikat wilayah bebas korupsi itu. Jadi teorinya ya tentang itu, jangan teori yang macam-macam gitu ya. Oke, saya coret ini, paragraf kedua saya coret, paragraf ketiga saya coret, paragraf keempat saya coret, paragraf kelima saya coret. Ya, nah, bolehlah di sini masuk di sini. Itu kan tadi ngomongin Indonesia tuh. Boleh langsung masuk ke sini. Jadi di paragraf keduanya ini dipindahin ke paragraf kedua, ya. It's okay ngomongin. Nah, ini bagus nih empirisnya. Bagus. Berdasarkan dari data corruption, dari data langsung dia pakai data nih menjelaskannya bagus bahwa data-data kasus korupsi. Waduh, bagus nih. Yang ini bagus, paragraf yang ini. Hal ini mengakibatkan terjadi kenaikan. Ini bagus. Berdasarkan dari kurun waktu 4 tahun belakangan. Nah, ini kan bagus nih fenomenanya. Ini bisa nih dinaikin di atas. Tapi jangan sampai salah fokus ya. Fokusnya itu adalah tentang predikat wilayah bebas korupsi. Fokusnya itu bukan di pelayanan publik. Memang membahas pelayanan publik, tapi fokusnya adalah predikat wilayah bebas korupsi. Jadi pelayanan publik ini yang mendukung predikat wilayah bebas korupsi. Ya, jangan salah fokus. Hati-hati buat latar belakangnya. Harus tahu mana fokusnya. Waduh, nah ini penulisannya keliru ya. Jadi kalau penulisan model begini ini penulisan naskah dialog, hasil dialog gitu ya.
Nah, sebenarnya tidak perlu seperti ini gitu. Langsung aja di sini. Langsung aja di Nah, begitu gini enggak apa-apa, jangan seperti yang tadi. Yang tadi keliru tulisannya seperti ini nih, keliru. Langsung aja seperti tadi. Nah, sekarang kita membahas fokus di kajian teoritisnya. Jadi kajian teoritis harus ada penelitian terdahulu yang berposisi atau berperan sebagai riset gap ya, perbedaan pendapat ya. Jadi ada perbedaan pendapat sehingga skripsimu ini atau penelitianmu ini merupakan temuan baru ya. Kita lihat harus ada penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu jumlahnya tidak mesti ganjil. Para mahasiswa biasanya sih diajarinnya ganjil gitu ya, supaya ngambil untuk justifikasi lebih banyak presentasinya yang mana. Tapi sebenarnya tidak perlu ganjil. Kalau di kualitatif, dia selain sebagai gap, dia bisa berperan sebagai rekomendasi. Jadi apa katanya para penelitian terdahulu tentang tema ini, gitu ya. Rekomendasinya pasti berbeda-beda, tiap negara, tiap instansi dengan fokus yang sama pasti berbeda-beda. Nah, ini kita lihat belum ada yang menyatakan sebagai penelitian terdahulu. Nah, ini nggak jelas nih. Ini nggak jelas. Ini buku atau ini buku atau penelitian terdahulu. Ini teori kayaknya buku deh. Nah, ini teori buku. Nah, ini kan belum ada nih. Nah, ini buku. Nah, ini belum ada penelitian terdahulunya. Jadi masih harus banyak revisi yang ini. Ya, oke, yang pertama kita simpulkan, kita rangkum yang untuk latar belakang ya. Pertama, di sini ngomongin empiris. Oke, kalian boleh mulai dari teoritis dulu. Misalnya seperti ini, dia mulai teoritis dulu boleh. Oke, tapi fokus dulu deh, pertamanya fokus dulu di teoritis. Baru kalau ini mau dijadikan empiris ya, boleh dipindah. Tapi kita nilai di sini dia ngomongin empiris dulu ya, fenomena-fenomena apa yang terjadi, tapi dia potong. Nggak boleh gitu. Jadi empirisnya dulu, bahas dulu empiris di sini ya. Ini jangan lompat-lompat tiba-tiba di tengahnya ada teoritis, ada teori ya. Nah, di sini tadi yang saya bilang ini boleh dipindah karena ini empiris, boleh dipindah. Jadi fokus dulu di empirisnya baru pindah ke teoritisnya. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, di bagian teoritis belum ada penelitian terdahulu. Ya, jadi penelitian terdahulu itu penting banget karena itu adalah rekomendasi gitu loh. Apa kata orang? Misalnya gini, kamu mau ke satu tempat, pasti ke suatu tempat. Kamu mau ke satu tempat yang belum pernah kamu tuju. Nah, pasti kan kamu nanya-nanya orang nih, entah kamu nanya orang, kamu nanya Google, lihat nyari-nyari data lah, lihat di Instagram macam-macam ya. Nah, itu contoh seperti itu sebagai penelitian terdahulu. Orang ini, misalnya nih, orang ini kamu mau ke mall yang baru nih di satu tempat, kamu tanya temenmu, jalan ke mall itu kemana sih, lewat mana? Oh, nanti belok kanan. Kamu lihat di sumber lain, kamu baca misalnya, oh ternyata dia bilang belok kiri. Ternyata sumber lain atau orang lain bilang ternyata dia lurus gitu. Nah, kamu nanti dalam penelitianmu nih kamu menemukan jalur baru gitu loh sebagai sumbangsih kepada orang lain atau ilmu pengetahuan. Berarti ada informasi baru dalam penelitianmu ini nanti kalau sudah selesai gitu loh. Dia mau lewat kanan, kiri atau lurus gitu loh. Kamu ternyata hasil penelitianmu nih yang mana gitu kan. Banyak banget kok sumber untuk cari penelitian terdahulu atau jurnal-jurnal itu ya. Oke, kita lanjut di bab satunya masih. Waduh, ini fokus penelitiannya apa? Ini ada rumusan masalah. Ini jangan salah ya. Jadi fokus penelitian itu adalah rumusan masalah atau rumusan masalah itu adalah fokus penelitian gitu. Nah, ini nggak perlu nih karena rumusan masalah lah yang menjadi fokus penelitian. Setelah 1.1 latar belakang tadi, 1.2 ini kalian
sebaiknya ya membuat identifikasi masalah. Jadi di sini identifikasi masalah subjudulnya. Ya, udah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi identifikasi masalah. Nah, oke, kita masuk di rumusan masalah. Ya, ini rumusan masalahnya sudah benar berupa kalimat tanya, tapi apakah kata tanya dalam atau kalimat tanya dalam rumusan masalah ini sudah benar, yaitu tergantung pada jenis penelitianmu atau arah penelitianmu. Kamu mau melihat seperti apa sih? Apakah kamu membandingkan? Itu komparatif ya. Kualitatifnya komparatif. Kamu membandingkan satu instansi dengan instansi yang lain atau macam-macam jenisnya. Nah, oke, jadi kalau kita lihat dari judul ya, analisis tentang efektivitas, ini nggak perlu deh kayaknya, tentangnya langsung aja ya. Analisis efektivitas predikat wilayah bebas korupsi ya, WBK, terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Analisis efektivitas predikat WBK terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebaiknya kalau bagusnya gitu rumusan masalah ini bukan apa saja gitu. Jadi harusnya kalau analisis predikat WBK terhadap peningkatan pelayanan publik. Nah, ini harusnya bagaimana, itu kan, bagaimana peningkatan pelayanan publik, bukan apa saja. Kenapa? Karena kalau kata apa gitu ya, nanti ini kan rumusan masalah ini fokus penelitiannya ini harus dijawab dalam kesimpulan yang melewati tahap pembahasan, analisis dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau kata apa gitu kan, itu kan fokusnya dia mau melihat, dia menganalisis gitu ya, efektivitas ya, dia menganalisis efektivitasnya gitu kan. Jadi bukan apa saja. Kalau apa saja itu nanti jawabannya ya apa-apa aja gitu kan, sementara mana efektifnya gitu. Jadi sebaiknya ini diganti bagaimana peningkatan pelayanan publik. Jadi bagaimana itu ya, nanti hasil dari penelitian ini atau hasil dari skripsinya nanti gitu ya, di kesimpulan itu ya bagaimana peningkatan efektivitasnya, apakah efektif atau tidak gitu kan, apa yang harus diperbaiki, apa hambatan-hambatannya. Nah, itu jawaban dari kata bagaimana. Tapi kalau kata apa ya, sedangkan judulnya analisis efektivitas gitu ya, ya kalau kata apa ya jawabannya ya apa aja peningkatannya. Mungkin penambahan kuota internet, penambahan karyawan, penambahan apa jawabannya kalau dari judulnya gitu loh. Kan nggak nyambung tuh antara judul sama fokus penelitiannya, rumusan masalahnya. Jadi gitu ya, paham ya. Jadi diganti bagaimana. Oh ya, kalian juga harus sudah mengira-ngira kira-kira nih nanti kesimpulannya atau hasil penelitiannya seperti apa. Kalian harus sudah bisa memprediksi gitu, kira-kira maunya hasil penelitian seperti apa gitu ya. Jadi kalau dari judul ini kata rumusan masalah ini sebaiknya diganti bagaimana. Oke, tujuan masalah. Ini kan nggak nyambung nih dengan judul, nggak nyambung dengan rumusan masalah, juga nggak nyambung ya kan. Jadi rumusan masalah dan tujuan penelitian ini dia sepasang gitu, kayak cewek dan cowok. Jadi kalau di sini bagaimana peningkatannya, ya tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas peningkatannya. Jadi bagaimana efektivitasnya, apakah efektif atau tidak. Mungkin ada tahap-tahap yang harus dilalui, seperti itu ya. Manfaat penelitian. Oke lah, kalau manfaat penelitian kalian bisa. Nah, ini tapi kurang nih. Manfaat teoritis, manfaat praktis. Jadi manfaat penelitian itu ada 3. Yang umum gitu ya, yang umum digunakan tuh ada 3. Manfaat teoritis, manfaat praktis, dan manfaat akademis. Itu kalian jelaskan manfaat teoritisnya seperti apa. Coba kita lihat isinya. Nah, manfaat teoritis ini bukan menambah pengalaman. Jadi manfaat teoritis itu ya sumbangsi kamu terhadap ilmu pengetahuan misalnya, bukan menambah pengalaman. Manfaat praktis kita lihat diharapkan dapat menjadi acuan bagi instansi. Oke, benar. Ya boleh. Nah, ditambahin 1 ya, manfaat akademisnya. Nah, ini sebenarnya kalau dari bab 1-nya ini masih kurang. Ini udah bab 2. Ini masih kurang nih bab 1. Jadi di bab 1 kamu harus jelaskan juga
batasan penelitian ya. Jadi batasan penelitianmu tuh di mana bordernya, pagar yang memagari penelitianmu supaya nanti saat pembahasan atau saat penelitian itu tidak kemana-mana. Kalian jelaskan batasan penelitian. Kalau kita lihat dari judulnya ini ya, berarti nyatakan, ada kalimat pernyataan di bagian subjudul batasan penelitian. Jadi batasan penelitiannya adalah penelitian ini hanya melihat kualitas pelayanan publik yang mendukung predikat WBK. Jadi kualitas pelayanan publik ini bukan dia melihat citra instansi atau apa. Jadi hanya untuk melihat bagaimana pelayanan publik ini mendukung predikat WBK ini di kantor ini ya, supaya nggak kemana-mana. Batasan penelitian. Lalu tadi ya di sini diganti identifikasi masalah. Lalu kurangnya keaslian penelitian. Jadi harus ada pernyataan keaslian penelitian ya di bawah sini. Sama seperti batasan penelitian tadi, isinya tentang pernyataan. Kalian nyatakan kalau penelitianmu ini memang asli, bukan plagiat, tidak mencontek skripsi orang atau tidak mengcopy skripsi orang, penelitian orang, seperti itu ya. Nyatakan. Kalaupun ada judul yang sama gitu kan, kalaupun ada judul yang sama ya kalian nyatakan mungkin ada judul yang sama misalnya, tapi kalian jelaskan di situ mungkin skripsimu dengan skripsi yang sama itu mungkin lokasinya berbeda, seperti itu. Misalnya adapun judul yang sama, analisis apa tuh tadi, efektivitas predikat PPG terhadap peningkatan pelayanan publik, itu kan mungkin di kantor dinas apa gitu kan, di kota apa, di kota yang lain dengan kota ini, itu kan, atau di provinsi yang lain, seperti itu. Kalian nyatakan di keaslian penelitian. Oke, seperti itu ya. Jadi bab 1 ini masih banyak revisi gitu ya. Masih banyak yang harus dipahami gitu ya. Selain itu juga penulisan masih ada beberapa sih yang keliru, tapi saya tidak fokus di penulisan. Nanti kita bahas tempat lain untuk penulisan ya. Jadi seperti itu rangkumannya, dipahami ya. Sampai sini dulu saya review. Jadi saya lanjutkan di video selanjutnya tentang review bagaimana isi dari bab 2 proposal skripsinya ini ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, share. Assalamualaikum.